Labtek 11 dibangun pada tahun 1992 dengan jumlah 4 lantai dan luas total 7.600 meter persegi. Saat ini, gedung Laboratorium Teknik 11 atau disingkat Labtek 11 ini dipakai oleh jurusan Biologi dan Mikrobiologi atau SITH, Meteorologi, Oseanografi, dan Teknik Metalurgi. Hai guys, kenalin, aku Aad, NIM 018 Cagra 2019. Oke, di video kali ini aku pengen kenalin secara umum nih tentang lantai 1 Labtek 11 atau biasa dikenal Labtek Biru. Nah, di lantai 1 Labtek Biru ini ada tangga untuk menuju lantai kedua. Kemudian ada juga ruang dekanat SITH, bisa dilihat tuh ada ruangan-ruangannya. Kemudian ada juga toilet untuk putra sama putri, yang toilet putra ini warnanya biru, kemudian yang putri warnanya merah. Terus ini perpustakaannya. Biar juga terdapat ruangan lainnya seperti ruangan Dr. Dian Roslain dan juga ruangan Dr. Endra Sulestiawati. Lalu terdapat ruangan Lab Analisis Ekosistem Terestrial 1 dan Lab Analisis Ekosistem Terestrial 2. Keduanya digunakan untuk penelitian. Bedanya untuk Terestrial 2 digunakan untuk penelitian mahasiswa tingkat akhir baik S1, S2, dan S3. Lalu ada juga ruangan Lab Instrumentasi, itu digunakan untuk peminjaman alat laboratorium. Lalu ada juga Museum Geologi dulunya, namun saat ini sudah diganti menjadi ruangan kepala bagian, subbagian keuangan, dan juga subbagian sarana dan prasarana. Lalu dulu juga ada ruangan herbarium, isinya tentang tanaman-tanaman herbal, namun saat ini sudah diganti menjadi ruangan TU. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sutra. Saya di sini akan menjelaskan ruang wakil dekan akademik, kemudian ruang sekretaris dan ruang tamu di lantai 1 Labtek Biru SITH. Ruangan WDA, ruang tamu, dan sekretaris ini letaknya saling berdekatan satu sama lain, terutama dekat juga sama ruangan dekan dan ruangan WDS. Kalau ruangan WDA ini sendiri itu digunakan oleh wakil dekan akademik sebagai tempat untuk bekerja atau sekedar tempat untuk beristirahat. Kemudian untuk ruang sekretaris juga sama, yaitu digunakan untuk sekretaris untuk menyusun dokumen atau membuat dokumen-dokumen yang mendukung kegiatan akademik di SITH. Dan untuk ruang tamu itu sendiri berfungsi sebagai tempat di mana dekan atau wakil dekan akademik untuk bertemu dengan tamu-tamu yang berkunjung. Tamu ini bisa macam-macam, contohnya aja bisa mahasiswa ataupun dari pihak luar ITB atau pihak dari ITB itu sendiri. Halo, kembali lagi sama aku Septi, NIM 028. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan letak ruang kepegawaian, ruang wakil dekan sumber daya, dan ruang dekan di gedung SITH Labtek Biru di ITB Ganesha. Yang pertama adalah ruang dekan dan ruang wakil dekan sumber daya. Ruang dekan dan ruang wakil dekan sumber daya ini letaknya depan belakangan. Nah, seperti ini. Nah, kedua ruangan ini terdapat di satu ruangan besar, yang mana di ruangan besar ini terdapat ruangan-ruangan lain selain ruang dekan dan ruang wakil dekan sumber daya. Nah, di sebelah kiri atau di samping kiri ruang wakil dekan sumber daya terdapat ruang kepegawaian. Ruang kepegawaian ini juga terletak di depan perpustakaan. Nah, ketiga ruangan ini yaitu ruang kepegawaian, ruang dekan, dan ruang wakil dekan sumber daya terletak di lantai 1 Labtek Biru gedung SITH ITB Ganesha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Labtek 11 ataupun yang biasa dipanggil sebagai Labtek Biru ataupun Labir. Gedung Labtek Biru ini merupakan suatu gedung yang mengakomodasikan beberapa program studi termasuk SITH. Ini adalah tampak sampingnya. Dan ini adalah denahnya kalau di Ganesha, yaitu di Labtek 11 ini di sebelah TVST. Nah, Labtek Biru ini memiliki beberapa lantai tingkatan. Nah, yang akan saya bahas adalah lantai 1 terlebih dahulu. Nah, pada lantai 1 ini terdapat ruang instrumentasi di sebelah sini. Ruang instrumentasi merupakan suatu ruangan yang berfungsi sebagai tempat peminjaman alat-alat.
Yang bisa masuk ruangan ini hanyalah orang-orang yang sudah memiliki izin. Selain itu, harus menggunakan jas lab, sepatu tertutup, dan dilarang membawa makanan ataupun minuman, dan juga dilarang merokok. Nah, di sebelah ruang instrumentasi ini terdapat juga perpustakaan. Nah, perpustakaan ini memiliki sekitar 6.000 judul pustaka dalam bentuk buku teks, jurnal, majalah, skripsi S1, laporan kerja praktek S1, tesis S2, disertai S3, transparansi, dan CD-ROM. Dan selain itu dilengkapi dengan fasilitas ruang baca dan lemari katalog. Perpustakaan juga dilengkapi dengan komputer yang tersambung ke LAN internet serta perangkat audio untuk belajar bahasa Inggris. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan Lab Analisis Ekosistem Terestrial 1 atau T1 dan Terestrial 2 atau T2. Nah, lab ini terletak di lantai 1 sebelah Lab Analisis Ekosistem Akuatik. Nah, bedanya apa antara T1 dengan T2? Kalau T1 itu dipakai untuk mahasiswa yang belum mencapai tingkat akhir, sedangkan T2 itu dipakai untuk mahasiswa yang sedang TA, baik itu S1, S2 maupun S3. Kemudian selanjutnya ada ruang rapat, letaknya juga di lantai 1. Nah, ruangan ini biasanya dipakai untuk keperluan rapat dan juga pertemuan-pertemuan oleh para dosen SITH. Kemudian di sini ada ruang Kaprodi S1, S2, S3 Biologi. Selain itu, di sini juga terdapat ruang Kaprodi Mikrobiologi dan juga ruang server. Nah, bagi kalian yang perlu bertemu dengan dosen wali, bisa langsung datang ke ruangan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Putri, NIM 008. Di sini akan menjelaskan 3 ruangan yang ada di lantai 1 Labtek biru. Nah, yang pertama adalah Laboratorium Ekologi Ekosistem. Laboratorium ini menyediakan sarana dan perangkat yang diperlukan untuk penelitian-penelitian pada ekosistem akuatik. Perangkat-perangkat tersebut meliputi alat ukur faktor lingkungan fisika kimia, alat untuk mengambil sampel biota-biota perairan, dan segala sarana lainnya yang mendukung untuk analisis ekosistem akuatik sendiri. Halo, kembali lagi sama aku Putri NIM 008. Sekarang kita bahas tempat kedua, yaitu toilet. Jadi untuk Labtek biru lantai 1 sendiri kita tuh punya 2 jenis toilet, guys. Satu toilet cewek dan satu lagi toilet cowok. Perlu kalian ketahui bahwa fasilitas di dalam toilet itu sama aja. Ada wastafelnya, ada bilik untuk buang air, cermin, dan juga lantai dan dindingnya itu terbuat dari bahan keramik, jadi kelihatannya bersih. Untuk toilet sendiri kita tuh bisa nemuinnya tepat di sebelahnya herbarium dan juga di sebelahnya ruang Kaprodi Biomanajemen, guys. Halo, yang terakhir kita akan bahas ruang dosen. Jadi di Labtek biru lantai 1 sendiri kita bakal nemuin beberapa ruang dosen, yakni ruangannya Dr. Devi, ruangannya Dr. Gede, ruangnya Dr. Intan, ruangnya Dr. Endah, dan ruangnya Dr. Dian Roslaini. Nah, untuk ruangan dosen sendiri apa sih fungsinya? Ya, seperti biasanya ruangan dosen itu berfungsi sebagai tempat mereka beristirahat dari kepenatan selama menjalankan tugas di sekitaran kampus, dan juga untuk tempat mereka mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan, juga tempat mereka untuk menyimpan arsip-arsip penting yang berkaitan dengan kampus dan urusan mereka di SITH pastinya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan 2 ruangan di denah lantai 1 Labtek biru. Yang pertama adalah panel listrik. Panel listrik di Labtek biru berfungsi mengatur energi listrik dari pembangkit listrik ke peralatan elektronik di Labtek biru. Setiap panel listrik memiliki saklar kontrol yang mengatur arah listrik. Panel juga mampu memutuskan dan mengatur ulang arah arus listrik ke berbagai bagian dan peralatan listrik. Jadi bisa dibilang, fungsi panel listrik ini adalah alat pengaman yang digunakan untuk mengarahkan listrik dari satu titik ke titik lain di Labtek biru. Fungsi utama lain dari panel listrik adalah melindungi bangunan dan infrastruktur dari kegagalan yang terjadi pada saat pendistribusian listrik. Panel dapat memberikan proteksi
pada peralatan yang dialiri arus listrik terhadap beban panas maupun mekanikal yang disebabkan oleh arus korsleting. Dan ruangan berikutnya adalah museum. Museum Zoologi SITH ITB didirikan sekitar tahun 1950-an, berawal dari beberapa peneliti yang berasal dari Eropa dan Amerika Serikat yang melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian, ekspedisi tersebut dilanjutkan oleh mahasiswa dan dosen yang memiliki minat dalam bidang zoologi dan taksonomi. Museum ini memiliki koleksi mulai dari invertebrata laut, ikan, amfibi, reptil, burung, hingga mamalia besar, dan juga beberapa koleksi fosil. Museum Zoologi SITH ITB sempat mengalami beberapa kali pemindahan lokasi sebelum akhirnya menetap di kampus ITB Jatinangor. Sampai saat ini, tepatnya di Kompleks Gedung Kehutanan ITB Jatinangor. Namun masih ada beberapa koleksi yang tersimpan di ruangan museum yang lama di kampus ITB Ganesha di gedung Labtek Biru lantai 1 tadi. Museum ini bisa digunakan oleh mahasiswa program studi biologi untuk sebagai rangkaian praktikum dalam mata kuliah biosistematika. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Maharani, NIM 114-19-038. Saat ini akan menjelaskan mengenai Museum Herbarium. Herbarium Departemen Biologi ITB menyimpan sekitar 15.000 sampel tumbuhan yang sebagian besar terdiri dari jenis-jenis tumbuhan dari seluruh Indonesia. Namun, Museum Herbarium yang dulunya terdapat di lantai 1, Labtek 11 SITH ITB Ganesha, sekarang ini sudah dipindahkan ke Kompleks Gedung Kehutanan ITB Jatinangor sejak bulan Agustus tahun 2017. Selanjutnya, di sebelah barat Museum Herbarium terdapat toilet putra dan putri, dan di sebelah utara toilet terdapat pantry yang berfungsi sebagai dapur, tempat menyediakan minuman dan makanan untuk para dosen dan pegawai lainnya. Halo, aku Nanda Sofia Ulfa, NIM 114-19-010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koridor utama yang ada di lantai 2 Labtek Biru ITB. Namun sebelum itu aku mau nunjukin dulu dena lantai 2. Ada pojok sini dan sini dapat tangga untuk menuju lantai 2. Kemudian di sebelah sini dan sebelah sini juga terdapat pintu yang apabila kita lihat aslinya yaitu seperti ini. Nah, seperti ini bentuk dari pintu tadi. Kemudian jika kita perjelas lagi, lorongnya akan terlihat seperti ini. Itu dari saya, terima kasih. Nah, sekarang aku mau ngejelasin Labtek Biru atau Labtek 11 di lantai 2. Nah, di sini banyak ruangan. Sekarang aku mau jelasin ruangan tata usaha. Di ruang tata usaha ini dulunya digunakan untuk mahasiswa TPB mengambil KTM, dan selain itu juga untuk mengurus urusan kemahasiswaan mahasiswa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Oke, baik. Selanjutnya ialah koridor. Di lantai 2 ini terdapat koridor yang menghubungkan koridor menuju lab, dan ke sebelah sini nih tembus rumah kaca. Oke, baik. Di koridor ini pun terdapat toilet perempuan dan laki-laki, juga lift melewati koridor ini. Nah, ini bagian yang hijau ini pintu lift. Sedangkan di sini toilet perempuan dan di sini toilet laki-lakinya. Kalau lurus kita menuju ke rumah kaca. Nah, ini toilet laki-laki dan ini toilet perempuan. Oke, sekarang kita berada di lantai 2 Labtek Biru atau Labtek 11. Nah, di sini saya mau menjelaskan ada ruangan dosen, yaitu dosen Dr. Azania. Nah, ruangan dosen ini digunakan untuk tempat istirahat atau tempat kerja nih untuk para dosen di ITB gitu. Nah, di depan dari ruang dosen tadi ada ruang gelap di sini. Nah, oke, sekarang kita masih ada di lantai 2. Nah, di sini ada ruangan dosen lainnya, yaitu
Dr. Adi Pancoro. Nah, ruangan dosen ini sama sih fungsinya kayak yang tadi gitu, untuk tempat istirahat ataupun tempat kerja dari dosen tersebut. Nah, sekarang kita masih ada di lantai 2 nih, tapi ada di laboratorium analisis genetika molekuler 1. Nah, laboratorium ini tuh ada 2. Nah, satu yang laboratorium analisis genetika 2 itu di sebelah. Nah, ini adalah pintu masuk dan keluarnya nih. Sesuai dengan namanya, laboratorium ini difasilitasi dengan perangkat analisis genetika molekuler. Di laboratorium ini dilakukan penelitian dan pendidikan yang berhubungan dengan rekayasa genetika, penanda genetika, analisis filogenesis pada mikroba, tanaman, dan hewan. Selain itu, di laboratorium ini dipelihara sejumlah strain lalat buah yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian, baik pada tingkat universitas maupun institusi pendidikan lainnya yang memerlukan, gitu. Nah, ini adalah contoh alat-alat dari laboratorium ini. Bisa kita lihat di sini ya. Halo, nah selanjutnya kita akan lanjut ke ruang sidang di Labtek Biru SITH. Jadi, ruang sidang ini terletak di lantai 2 sebelah barat dari ruang tata usaha. Kalau teman-teman masuk lewat tangga koridor bagian timur. Nah, seperti namanya, ruang sidang ini tuh digunakan sebagai ruang sidang tugas akhir mahasiswa baik tingkat sarjana, master, maupun doktor. Jadi, bisa dibilang ruang sidang ini merupakan saksi bisu pertama keberhasilan wisudawan SITH. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu ruangan yang ada di lantai 2 yang ada di gedung biru atau disebut dengan parkir yang ada di ITB Ganesha. Nah, ketika kita sudah sampai di lantai 2 nih, kita mau naik tangga atau mau naik lift, kita tinggal berjalan aja ke arah timur, lurus terus, tapi mentok ya. Ntar di bagian ujung, tepat di sebelah kanan, ada ruangan yang menghadap ke utara yang disebut dengan ruangan laboratorium identifikasi dan determinasi biota yang diketuai oleh Dr. Nana dan Dr. Nah, apa sih fungsi dari laboratorium ini? Nah, laboratorium ini digunakan untuk sarana pemisahan sampel dari lapangan, baik secara ekosistem terestrial, daratan maupun akuatik atau perairan, serta identifikasi dan determinasi biota. Yang digunakan untuk pendidikan nih, ruang ini juga bisa digunakan oleh pihak luar, tapi bagi yang perlu dan memerlukan keperluan tersebut. Sekarang aku menjelaskan tentang laboratorium analisis kromosom. Nah, lab ini itu ada di lantai 2 gedung SITH Labtek 11 atau bisa juga disebut Labtek Biru. Nah, di lab analisis kromosom ini terdapat ruang kultur Drosophila dan ruang kultur tumbuhan. Ada juga ruangan Dr. Melita dan ruangan Bioinfo. Dan kemarin, pertanggal 27 sampai 30 Juli 2020, karena adanya pandemi ini, maka yang memenuhi tugas tiket untuk lab analisis kromosom sendiri itu ada 3 orang, yaitu Ibu Yonadita Pramesti, ada Ibu Dr. Kandia Mehta, dan Ibu Dr. Husna Nugraha Praja. Lab Identifikasi dan Determinasi Biota 2. Lab ini ada di Ganesha, lebih tepatnya di Labtek Biru atau Labteknya SITH. Fungsi dari lab ini adalah sebagai sarana untuk pemisahan sampel dari lapangan, baik ekosistem darat, akuatik, ataupun terestrial. Nah, di lab ini juga dilakukan identifikasi serta determinasi dari biotanya. Tidak hanya untuk orang-orang ITB saja, tapi pihak luar juga boleh memakai lab ini asalkan ada izinnya. Biasanya dipakai untuk identifikasi dan determinasi biota. Letak dari lab ini ada di Labtek Biru, di lantai 2, dan di antara ruang sidang dan juga ruang lab identifikasi determinasi biota 1. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya David Christian Chandra Biwono, Chandra 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara umum mengenai laboratorium biru yang bisa kita singkat LabBIR, khususnya di lantai 3 bagian barat. Di sini saya telah memiliki denah yang bisa kalian lihat dari lantai 3 bagian barat. Untuk sini kalian memiliki 2 opsi, yaitu melewati lantai 1 dan lantai 2. Maksudnya kalian bisa memilih untuk menaiki tangga atau melalui lift. Nah, jika kalian memilih untuk menaiki tangga, hal pertama yang kalian lihat adalah koridor. Saya memiliki gambarnya di sini, kalian bisa lihat
Nah, ini dia koridor atau lorong dari lantai 3 barat. Ternyata lebih kecil ya guys dibanding bedanya. Nah, di sebelah kanan ini terdapat ruangan-ruangan, di sebelah kiri juga terdapat ruangan. Apa aja ruangannya? Kita kembali ke demo. Nah, di bagian atas kalian dapat melihat beberapa ruangan. Ada ruangan dosen, ruangan optik dan fotografi, ruangan instruksional 1, dan gudang mikroskop. Sedangkan di bagian bawah kalian juga dapat melihat ada ruangan dosen, lab analisis struktur dan perkembangan, lab kultur hewan, lab dosen, maksudnya ruangan dosen, ruangan mikroteknik, ruangan kultur tanaman, serta lab toksikologi dan lab analisis struktur dan perkembangan 2. Di paling ujung kalian melihat toilet juga, ada toilet, musola, dapur, dan lift. Nah, ini tepat di depan tangga. Totalnya di sini ada 27 ruangan. Beberapa dari ruangan ini merupakan sarana untuk mahasiswa S1, S2, serta S3 untuk melakukan penelitian biologi. Namun, untuk memasuki ruangan tentunya kalian membutuhkan izin. Nah, untuk penjelasan secara spesifik mengenai ruangan-ruangan di sini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo, di sini aku bakal jelasin tentang ruangan yang ada di labtek biru lantai 3 bagian barat. Nah, kalau dilihat denah lantai 3 barat itu seperti ini. Kalau kita naik dari lift atau dari tangga yang ada di tengah gedung, kita bakal ketemu sama koridor yang ada di tengah. Koridornya itu seperti ini. Nah, di ujung lorong sini akan ada ruang khusus untuk dosen dan sivitas akademik SITH. Nah, pintu ruangannya itu seperti ini. Nah, jika kita masuk ke dalam sini, akan ada ruangan pertama, yaitu ruangan khusus untuk Dr. Marcelina Irasonia Tan. Nah, selanjutnya, ruangan yang di sebelahnya yaitu ruangan khusus untuk Dr. Aida T. Yusuf. Dan yang di pojokan sini, itu akan ada ruangan untuk Profesor Joko Cahyono Iskandar. Baiklah, di sini saya Ayundari Khairunisa akan menjelaskan mengenai ruangan yang ada di Labtek 11 ITB Ganesha atau biasa disebut sebagai Labtek Biru. Ruangan yang akan saya jelaskan adalah ruang instruksional. Ruang instruksional sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ruang instruksional 1 dan ruang instruksional 2. Ruang instruksional 1 terletak di lantai 3 bagian barat dan ruang instruksional yang kedua terletak di bagian timur. Ruang instruksional 1 berfungsi sebagai tempat praktikum bagi mahasiswa SITHS baik jurusan biologi maupun mikrobiologi. Selain menjadi ruangan untuk praktikum umum, ruang instruksional sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat praktikum seperti sentrifugasi, lemari asam, dan lain-lain. Gudang mikroskopis terletak di lantai 3 bagian barat dari Labtek 11 atau Labtek Biru, tepatnya di dalam ruangan instruksional. Fungsi dari gudang mikroskopis ini untuk meletakkan mikroskop yang telah selesai digunakan pada saat praktikum. Gudang mikroskopis ini juga digunakan oleh seluruh mahasiswa SITHS baik jurusan biologi maupun mikrobiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziki Ibrahim, NIM 114-19049. Di sini saya akan berusaha menjelaskan mengenai ruangan optik dan fotografi dan ruangan Dr. Iriawati pada lantai 3 barat Labtek Biru. Seperti bisa disaksikan pada denah berikut ini, ada 2 opsi yang dapat kita lakukan. Kita dapat mencapainya dengan naik lift atau menggunakan tangga. Jika kita menggunakan tangga, maka kita akan melalui koridor seperti yang bisa disaksikan di gambar berikut ini. Nah, di koridor ini, di persimpangan kanan yang pertama, kita akan menemui pintu masuk ke dalam ruangan instruksional yang lain. Nah, di persimpangan yang berikutnya, kita dapat menemukan lorong yang mengarahkan kita menuju ruangan tempat dosen-dosen SITH beristirahat. Nah, di dalam ruangan instruksional terdapat ruangan optik ruangan optik dan fotografi yang isinya adalah untuk menyimpan alat-alat praktikum seperti mikroskop, preparat, atau sentrifugasi. Nah, di lorong yang tadi sudah saya sebutkan di tempat dosen-dosen beristirahat,
kita dapat menemukan ruangan Dr. Iryawati yang ditujukan sebagai tempat istirahat dan kantor pribadi Dr. Iryawati. Ruangan ini terletak diapit oleh ruangan optik dan fotografi dan ruangan Profesor Joko, Dr. Aida, dan Dr. Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rina Yulianti Jaya, NIM 114-19006, nomor absen 47. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan penjelasan tentang ruangan-ruangan yang berada di laboratorium biru, khususnya di lantai 3 bagian barat. Nah, ruangan pertama yang aku jelaskan itu adalah ruangan kultur hewan. Nah, ruangan kultur hewan ini ternyata dibagi lagi nih menjadi 3 ruangan. Yang pertama itu adalah ruangan pertama itu adalah ruangan taksonomi hewan. Ruangan kedua juga ternyata ruangan taksonomi hewan, dan ruangan ketiga itu adalah ruangan salah satu dosen, yaitu dosen Dr. Sony Heru. Nah, persis di depan ruang Dr. Sony Heru itu juga ada salah satu ruang dosen, yaitu ruang dosen Dr. Indra. Nah, yang mana kita tahu ruang dosen ini digunakan oleh mereka para dosen untuk beristirahat, bisa juga untuk menjelaskan tugas-tugas mereka yang belum mereka selesaikan, bisa juga mereka gunakan untuk menyimpan arsip-arsip penting mereka. Nah, selanjutnya itu adalah laboratorium analisis dan perkembangan. Nah, laboratorium analisis dan perkembangan di laboratorium biru ini tuh ada 2. Ada laboratorium analisis dan perkembangan 1 dan ada laboratorium analisis dan perkembangan 2. Yang aku jelaskan ini adalah yang 1. Nah, laboratorium analisis dan perkembangan ini, 1 ini digunakan biasanya tuh untuk analisis atau penelitian-penelitian tentang perkembangan baik itu hewan maupun tumbuhan dari tingkat organel, dari tingkat jaringan, dari tingkat sel, bahkan dari tingkat molekuler. Nah, laboratorium ini juga menyediakan pelayanan bagi para praktikan yang memerlukan preparat awetan, baik itu tumbuhan dan hewan. Di sini juga kita bisa melakukan elektroforesis 1 dimensi dan juga 2 dimensi, dan di sini juga kita bisa melakukan uji toksisitas. Sekian informasi dari saya tentang ruangan-ruangan yang berada di laboratorium biru, tepatnya di lantai 3 bagian barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ihsanuddin. Nah, selanjutnya adalah ruang kultur tanaman. Nah, di ruangan ini ada alat yang namanya laminar. Alat ini digunakan untuk mensterilkan tanaman yang mau direkayasa. Selanjutnya ada ruang mikroteknik. Nah, di ruangan ini tuh kita bisa buat mediumnya. Nanti baru kalau udah dipindahkan ke ruang kultur tanaman. Nah, di sini juga ada ruang dosen Dr. Reni dan Dr. Siti Khadijah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ismail Rizada, NIM 114-19036. Di sini aku akan memperkenalkan beberapa ruangan yang ada di labtek biru lantai 3 bagian barat. Langsung aja kita lihat denahnya dulu. Nah, bisa dilihat dari denahnya ini, lantai 3 bagian barat ini mempunyai banyak ruangan, namun di sini aku hanya ingin memperkenalkan 3 ruangan saja. Mari langsung ke ruangan yang pertama. Yang pertama adalah lab toksikologi perkembangan, dan yang kedua ada ruang dosen. Letaknya di mana sih? Nah, letaknya itu ada di sebelah kiri koridor. Nah, lab toksikologi perkembangan ini gunanya untuk menyimpan bahan-bahan kimia untuk penelitian dan juga untuk praktikum perkembangan tumbuhan dan juga hewan. Di sebelahnya terdapat ruang dosen, yaitu ruang dari dosen Dr. Trimurti sebagai dosen SITH. Selanjutnya, kita ke bagian selatan. Dari lantai 3 bagian barat terdapat lab analisis struktur dan perkembangan 2. Nah, lab ini memfasilitasi peralatan yang menunjang penelitian di bidang biologi untuk melakukan penelitian tentang perkembangan tumbuhan maupun hewan. Nah, penelitian ini dimulai dari tingkat molekul hingga tingkat organ. Di sini juga ada preparat-preparat awetan untuk sel-sel hewan dan juga tumbuhan. Disediakan juga elektroforesis 1D dan juga 2D. Dan di sini juga biasanya diujikan uji toksisitas. Halo, perkenalkan, aku Amel, NIM 037. Sekarang aku ingin menjelaskan zona umum lantai 3 timur. Kalau kita lihat, pada sisi kiri dan kanannya terdapat tangga, dan pada bagian tengah terdapat koridor panjang yang membagi ruangan-ruangan. Kita mulai dari ruang instruksional 2. Ruangan ini merupakan ruangan paling besar di lantai 3 timur.
Ruangan ini memiliki 2 pintu, dan apabila kita lihat, pintu masuk ruang Q terdapat di dalam ruang instruksional 2. Di sebelah ruang Q terdapat 8 ruang dosen, yaitu ruang Dr. Aang yang paling dekat dengan koridor, ruang Dr. Chandra, ruang Prof. Intan, ruang Dr. Taufik, ruang Dr. Robert, ruang Dr. Agus, ruang Dr. Lulu, dan yang terakhir, ruang Dr. Ridwan yang pintunya mengarah ke koridor. Di sebelah ruang Dr. Ridwan terdapat ruang transit. Kita berpindah ke seberang koridor, terdapat 4 ruang dosen, yaitu ruang Dr. Angga yang terletak di seberang ruang instruksional 2, kemudian di sebelahnya terdapat ruang Dr. Ramadhani, kemudian ruang instrumentasi 3, selanjutnya ruang Dr. Elvi, dan yang terakhir ruang Dr. Wardono. Di belakang ruangan-ruangan dosen ini terdapat ruangan-ruangan besar, yaitu ruang seminar yang terletak di seberang ruang instruksional 2, kemudian terdapat lab analisis perilaku di sebelah ruang seminar, lalu lab fisiologi hewan, kemudian lab uji hayati serangga, dan yang terakhir lab toksisitas. Penjelasan detail mengenai ruangan-ruangan yang terdapat di lantai 3 timur akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Di lantai 3 bagian timur, Labtek biru ini juga terdapat beberapa ruang dosen, seperti ruang dosen Dr. Ang, Dr. Ridwan, Dr. Wardono, Dr. Elvi, Dr. Ramadhani, dan Dr. Angga. Mereka merupakan dosen di SITH ITB ini sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Nola Sofia, Cagra 19, NIM 014. Saya akan memperkenalkan ruangan dosen-dosen yang ada di lantai 3 bagian timur Labtek biru. Nah, di sini ada ruangan Dr. Chandra Anggraini, dan di sebelah kirinya ada ruang dosen dari Bapak Prof. Intan Ahmad. Selanjutnya ada ruangan Dr. Taufikur Rahman, dan di sebelahnya ada ruangan dari Prof. Dr. Robert Manurung. Berikutnya, di lantai ini juga ada ruangan dari Dr. Agus Dana Permana, dan di sebelahnya ada ruangan Dr. Lulu Lucianti Fitri. Halo, perkenalkan nama saya Firzan Anandito Setiaji, NIM 114-19031, absen 23. Saya ingin menjelaskan mengenai denah lantai 3 timur. Oke, saya akan menjelaskan mengenai ruang instruksional 2. Ruang instruksional 2 biasa disebut dengan lab instruk timur, yang dimana isi dari ruangan ini adalah hampir semua praktikum biomikro dilakukan di sini, dan juga banyak terdapat meja-meja panjang. Sisi tembok bagian selatan banyak rak-rak yang isinya alat-alat properti praktikum bio. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai ruang Q. Ruang Q itu adalah ruang tunggu yang biasa dipakai untuk rapat ataupun hal-hal lainnya. Ruang Q itu dapat diakses melalui ruang instruksional 2. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoriq Zurrahman, NIM 15. Di sini saya akan menjelaskan 2 ruangan, yaitu ruang transit dan ruang seminar yang berada pada lantai 3 dari Labtek biru di bagian timur. Yang pertama yaitu ruangan transit. Ruangan transit ini biasanya digunakan sebagai sarana para dosen untuk beristirahat, baik itu sebelum mengajar maupun setelah mengajar. Yang kedua, itu ada ruangan seminar. Ruangan seminar seperti namanya digunakan untuk seminar, tapi bisa juga digunakan sebagai sidang tugas akhir maupun sidang-sidang lainnya. Ruang seminar juga kadang digunakan sebagai sarana untuk kelas PSTH presentasi dan juga sebagai kuliah untuk beberapa matkul tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang ruang lab analisis perilaku. Nah, jadi lab analisis perilaku ini itu perangkat dan sarana untuk menganalisis perilaku vertebrata dan invertebrata. Nah, ruangan ini isinya
akuarium tempat hewan. Lalu ruangan ini nyambung sama lab Phys1. Halo semuanya, nama aku Ainun Rahmi, Cagra 19, NIM 016. Di sini aku akan menjelaskan lab fisiologi hewan. Lab fisiologi hewan terletak di Labtek Biru, lantai 3 timur, tepatnya di antara lab analisis perilaku dan lab uji hayati serangga. Lab fisiologi hewan ini digunakan untuk mempelajari dan meneliti fungsi dari organ-organ. Di dalamnya terdapat meja panjang yang di sekitarnya terdapat alat-alat bantu pengamatan dan terdapat peraturan untuk memasuki lab fisiologi hewan ini, yaitu menggunakan jas lab, dilarang makan dan minum, dilarang merokok, dan memakai sepatu tertutup. Assalamualaikum, perkenalkan aku Aisyah NIM 007. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang lab uji hayati serangga yang terletak pada Labtek 11, Labtek Biru atau Labtek SITH. Lab uji hayati serangga ini biasanya digunakan mahasiswa untuk meneliti berbagai jenis serangga. Lab uji hayati serangga ini sendiri menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan mahasiswa untuk melakukan penelitian tersebut. Beberapa sarana dan prasarana yang disediakan diantaranya adalah conditional chamber, microfoam, stereo microscope, inkubator, molecular microscope, gas chromatograph, dan shape shaker. Nantinya, alat-alat ini akan digunakan mahasiswa untuk meneliti berbagai jenis serangga yang berguna maupun beberapa jenis serangga yang mengerikan. Nah, sekarang aku mau ngejelasin nih lab uji toksisitas yang ada di lantai 3 bagian timur, Labtek Biru atau Labtek 11. Kita tahu kan kalau Labtek Biru itu adalah Labtek SITH. Nah, apa sih fungsi dari lab uji toksisitas ini? Fungsinya adalah untuk mengetahui kadar racun. Selain digunakan oleh para mahasiswa untuk penelitian, lab ini juga melayani jasa untuk mengetahui kadar racun bagi pihak-pihak yang memerlukan. Terus lab uji toksisitas ini juga menyediakan alat-alat untuk mengetahui toksisitas atau untuk menguji toksisitas seperti tinlayer dan lain sebagainya. Halo semuanya, kenalin aku Rayhan Andika Putra, absen 46, NIM 012. Nah, kali ini aku akan ngajak kalian jalan-jalan di ruang instrumentasi 3. Nah, di ruang instrumentasi 3 ini ada apa aja sih? Di sini tuh ada alat-alat untuk mengukur suatu sistem. Nah, kayak sentrifuga, pH meter, timbangan analitik, dan sebagainya. Nah, nih lihat nih ruangannya. Mantap. Dadah. Selanjutnya yaitu Labtek Biru lantai 4 bagian barat. Di Labtek Biru lantai 4 bagian barat ini kurang lebih terdiri atas 30-an ruangan. Sebagian besar ruangan-ruangan tersebut merupakan tempat bagi hewan-hewan yang akan diteliti oleh para mahasiswa S1, S2 maupun S3. Contoh dari ruangan-ruangan yang terdapat di lantai 4 bagian barat ini yaitu ada ruangan akuarium, ruangan terarium, dan ruangan kandang. Ruangan selanjutnya yaitu ada gudang. Gudang ini berfungsi sebagai tempat menyimpan barang-barang atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran ataupun penelitian. Selanjutnya yaitu ada akuarium. Akuarium merupakan tempat bagi hewan-hewan air yang digunakan oleh mahasiswa S1, S2 maupun S3 untuk dilakukannya penelitian. Ruangan selanjutnya yaitu terarium 2. Fungsinya seperti ruangan akuarium, namun ini digunakan bagi hewan-hewan daratan. Ruangan selanjutnya yaitu lab bedah. Nah, lab bedah ini merupakan tempat di mana hewan-hewan yang akan diteliti dimatikan atau dibunuh terlebih dahulu dan kemudian diamati organ-organ dalam hewan tersebut. Yang pertama itu aku mau menjelaskan tentang ruang analisis ini. Nah, ini udah aku screenshot dari YouTube salah satu video cutting angkatan 18 tentang labir. Nah, ruang analisis ini fungsinya itu untuk mengukur, menimbang bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum gitu. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Nah, bahan-bahannya itu diambil dari gedung kimia. Sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Habis itu diukur dulu di ruang analisis ini, baru bisa dipakai untuk praktikum. Nah, next untuk ruangan selanjutnya yaitu ada studio komputer. Nah, studio komputer ini sebenarnya ya ruangan kayak laboratorium komputer kali ya. Ruangan isinya ya komputer-komputer biasa gitu. Nah, kayak gini isinya.
kita slide. Nah, ini isinya ya. Isinya komputer gini. Waktu itu kakak-kakaknya nggak bisa masuk, nggak enak juga mau masuk karena di sana ada orang, dan biasanya tuh komputernya itu dipakai untuk ngerjain tesis, terus mencari artikel internasional juga dan lain sebagainya gitu di sini. Itu. Oke guys, nah kalau misalnya untuk ruang kuliah 440 sendiri ini yang terakhir ya. Aku screenshot dari video KT angkatan 16 atau 17 kalau nggak salah ya, 17. Sebenarnya itu ruang kuliah biasa ya untuk belajar para mahasiswa. Nih bisa kita lihat ini ruangannya gelap banget sih, cuman ya kayak biasanya gitu, yang biasa buat pakai belajar dan sebagainya. Gindang deh ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Ada kandang 1 sampai 3 dan terarium 1. Kandang 1 atau kandang metabolisme tikus atau mencit. Biasanya feses dan urin dimasukkan ke alat secara terpisah untuk diteliti. Kemudian ada kandang 2 yang berisi stok breeding tikus untuk penelitian. Kemudian ada kandang 3 yang berisi stok mencit. Lalu yang terakhir ada terarium 1. Biasanya ada penelitian mengenai ikan zebra yang dilakukan oleh S1, S2, dan S3. Di lantai 4, koridor tengah, terdapat ruang cuci serta ruang instrumentasi 2. Ruang cuci yang dilengkapi dengan kran dan wastafel digunakan untuk keperluan membersihkan sesuatu, sedangkan pada ruang instrumentasi 2 digunakan untuk keperluan penelitian ataupun praktik. Ada ruang sistem informasi. Nah, gunanya buat mengatur informasi-informasi yang ada di LabTek biru ini. Nah, seperti ini saya dapat dari angkatan 2018. Lalu di sini ada gudang zat kimia di sampingnya ya. Fungsinya buat menyimpan zat-zat kimia yang akan digunakan untuk praktikum. Ini. Lalu di sampingnya ada courtroom. Courtroom ini katanya udah nggak dipakai lagi, tapi dulunya berfungsi untuk menyimpan zat kimia dan juga sampel hasil percobaan. Ini saya dapat dari YouTube angkatan 2017. Lalu di seberangnya ada koridor, ada gudang gelas. Nah, gudang gelas berfungsi untuk menyimpan gelas-gelas praktikum. Nah, bisa dilihat ada lingkaran warna pink yang menandakan aku akan membahas ruangan-ruangan tersebut, yaitu ruang bedah, ruang preparasi 1, ruang preparasi 2, ruang preparasi 3, dan gudang ATK. Oke, kita lanjut ke ruang bedah. Ruang bedah tuh biasanya digunakan untuk apa sih? Ya, tentunya untuk ngebedah suatu objek penelitian dong yang udah dibius pada lab bedah. Nah, untuk ruang bedah sendiri itu tuh kurang dicirikan gitu untuk beberapa video sebelumnya. Jadi aku nebak nih ruang bedah tuh kalau berdasarkan Dena itu tuh ada setelah ruang preparasi 1, 2, 3. Nah, ruang bedah aku tebak juga kayaknya ada di sebelah kiri yang ada pintu 2 silver itu. Oke, kita lanjut ke ruang preparasi 1. Nah, ruang preparasi digunakan biasanya untuk menyimpan hasil-hasil laboratorium. Contohnya di ruang preparasi 1, itu tuh adalah ruang pemeliharaan kecoa Jerman yang dibimbing oleh dosen Intan Ahmad. Oke, kita lanjut ke ruang preparasi 2. Ruang preparasi 2 juga memiliki tanda pengenal di luarnya. Label ruangannya gitu. Nah, bisa dilihat di dalam ruang preparasi 2 itu tuh terdapat rak, bangku, jendela, dan pintu yang menghadap keluar. Itu untuk tentunya untuk udara luar dong ya. Oke, kita lanjut ke ruang preparasi 3 sama seperti ruang preparasi 1 dan 2. Ruang preparasi 3 digunakan untuk menyimpan hasil-hasil lab. Bisa dilihat sendiri banyaknya kontainer menunjukkan bahwa ruang preparasi itu sangat sibuk digunakan gitu ya. Oke, selanjutnya ada gudang ATK. Sama halnya dengan ruang bedah, gudang ATK pun hanya diperlihatkan dari luar gitu teman-teman. Nah, jadi kayaknya nih aku nebak aja, gudang ATK itu singkatan dari alat tulis kerja. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, terima kasih. Pertama, ruang sarana dan prasarana. Sekarang menurut berita terbaru sudah menjadi ruang penyuntikan tikus dan mencit. Ruangan ini juga digunakan untuk mematikan tikus atau mencit dengan karbon dioksida, kemudian ditaruh di pendingin yang berada tepat di depan ruangan tersebut supaya tidak membusuk. Kandang nomor 6. Nah, kandang ini dipakai untuk penelitian vaksin. Penelitian vaksin dilakukan lewat penyuntikan pada mencit. Nah,
Untuk lokasi, kandang ini terletak di samping lab ruang sarana dan prasarana dan di tengah koridor kandang. Kemudian kandang 5. Kandang ini adalah tempat kandang mencit kedua, namun saat ini sedang tidak digunakan. Lokasinya berada di antara kandang nomor 6 dan penghubung antara koridor tengah dan koridor kandang. Nah, lalu kandang nomor 4. Kandang ini digunakan untuk uji perilaku tikus atau mencit menggunakan treadmill. Terletak di bagian paling ujung koridor kandang, dan untuk memasukinya harus melewati lorong penyambung antara koridor kandang dan koridor tengah. Jadi sekarang aku dan Tio lagi ada di gedung Laptek Biru lantai 4 bagian timur nih. Nah, kita ini bakal ngejelasin ruangan dosen, ruangan rapat mikro, ruangan asisten akademik, dan ruangan fermentasi. Nah, kalau misalnya dari pintu masuk nih di sebelah kiri kita bakal nemuin ruangan rapat mikro. Nah, sesuai dengan namanya, ruangan ini biasanya dipakai oleh para dosen buat melakukan rapat. Nah, habis itu di samping kiri dari ruang rapat mikro itu ada pintu. Kalau kita masuk ke pintu tersebut, bakal ada ruangan para dosen. Habis itu, kalau kita jalan ke arah timur dari koridor, kita bakal nemuin ruangan asisten akademik dan ruangan laboratorium fermentasi. Nah, ruangan lab fermentasi ini tuh dulunya hanya sekadar ruangan fermentasi makanan saja, tapi lambat laun berubah fungsi menjadi lab proyek dan lab para asisten praktikum. Nah, di dalam ruang lab fermentasi ini juga terdapat sebuah ruangan sterilisasi gitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Laptek Biru lantai 4 bagian timur bakal dijelasin oleh teman kita yaitu Outfood dan Ashifa. Oke. Lantai 4 Laptek Biru ITB Ganesha. Di lantai 4 saya akan menjelaskan tentang ruang cuci, ruang kultur, serta ruang steril yang letaknya bersamaan dengan ruang bioreaktor. Ruang kultur sendiri merupakan ruang yang dipergunakan untuk mempersiapkan media kultur dan bahan tanaman yang akan dipergunakan. Kemudian ruang cuci merupakan ruang yang dibuat khusus untuk mencuci peralatan-peralatan, terutama peralatan gelas. Oleh sebab itu, ruang ini dilengkapi dengan banyak keran pencuci serta wastafel untuk menampung air bekas cucian. Kemudian terdapat ruang steril. Ruang steril merupakan bagian dari ruang yang dibuat untuk tetap steril, dibuat dengan sangat higienis dan aseptis untuk proses-proses mikrobiologis yang membutuhkan kesterilan tingkat tinggi. Aku Ashifa, di sini aku akan menjelaskan secara singkat beberapa ruangan di Laptek Biru lantai 4 bagian timur. Yang pertama ada ruangan steril, tapi ruangan steril itu sebenarnya ada dua ruangan, yaitu ruangan steril pertama dan ruangan steril yang kedua, di mana ruangan-ruangan tersebut berfungsi untuk menyimpan kultur jaringan agar terjaga dengan baik. Kenapa ruangan tersebut dinamakan ruangan steril? Karena beberapa penelitian membutuhkan lingkungan yang steril dan terjaga seperti perlakuan jaringan hewan. Yang kedua, ruangan bioreaktor. Ruangan bioreaktor ini terdapat di dalam ruangan steril 1, di mana ruangan tersebut berfungsi untuk membantu proses biologi. Hai, kenalin, nama aku Raihana Puspitasari, absen 44, jaga 19. Jadi di sini aku mau ngejelasin lantai 4 timur dari Laptek Biru yang ada di ITB Ganesha. Jadi aku tuh mau ngejelasin khususnya di daerah sini. Jadi kalau misalnya kita naik dari tangga ini nih, berarti tangga di sebelah barat. Kalau misalnya kita naik dari tangga ini, itu pertama-tama kita pasti ngelihat ini ada liu sama ada panel ini. Terus kalau misalnya kita dari tangga ini belok ke kiri, ke sini, di ruangan pertama di sebelah kanan, itu ada lab bioremediasi. Tapi itu di sebelah kanan kalau misalnya kita menghadap ke timur. Kalau misalnya kita menghadap ke barat, berarti ada di sebelah kiri. Gitu. Jadi ini bagian depan dari lab bioremediasi. Bioremediasi itu apa sih? Jadi bioremediasi itu kayak penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan. Gitu. Terus lab bioremediasi ini tuh dilengkapi sama fasilitas-fasilitas yang terkait
dengan aktivitas isolasi mikroorganisme yang berhubungan dengan bioremediasi. Jadi ini bagian depannya dan ini bagian dalam dari labnya. Ini bagian dalam dari labnya gitu. Selanjutnya yaitu lab bioproses. Lab bioproses ini terbagi dua, yaitu lab bioproses 1 dan lab bioproses 2. Di lab ini biasanya kita difasilitasi dengan fasilitas untuk isolasi mikroba, untuk penggandaan produksi, dan juga untuk perbanyakan sel. Biasanya peralatan yang ada di dalam lab tersebut digunakan untuk kultivasi mikroba, untuk kultur kocok, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bioproses. Selain melayani di bidang kegiatan pendidikan dan penelitian, lab bioproses ini juga melayani jasa isolasi mikroba, screening mikroba, dan juga identifikasi mikroba bagi masyarakat luar yang membutuhkan. Dan juga di lab bioproses 1 terdapat ruang yang namanya ruang timbang, dan juga bagi mahasiswa tingkat akhir biasanya lab bioproses ini digunakan untuk mengerjakan tugas akhir atau TA. Halo, aku Rosa, mau menjelaskan tentang ruang laboratorium transformasi dan mikropagasi di Labtek 11 Gedung SITH ITB Ganesha. Ruang laboratorium ini terletak di lantai 4 dari Labtek 11, tepatnya ruang nomor 2 dari tangga sebelah timur lantai 4. Di bagian depan ruang ini terhubung dengan ruang dari Dr. Faisal dan ruang panel. Laboratorium ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dan laboratorium ini menyediakan berbagai fasilitas keperluan transformasi dan mikropagasi, seperti berbagai macam inkubator, berbagai macam mikroskop, ada spektrofotometer, ada oven, ada pesawat telepon, ada meja dan lemari kerja. Next, kita akan membahas mengenai lab analisis kimia bahan alami. Laboratorium ini terletak di lantai 4 timur dari lab biru. Letaknya ada di sebelah lab transformasi dan mikropagasi, dan juga di seberang ruang steril 2. Nah, biasanya di laboratorium ini, anak-anak biologi yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya melakukan eksperimennya di ruangan ini. Jadi ruangan ini sangat membantu tugas akhir kating-kating jurusan biologi kita.